balik lagi ke mie jebeo selepet. Mie jebeo punyanya adeknya Caimin. Wow. Jadi dia tuh 30.000 udah ada baksonya, terus udah ada tetelannya, udah ada pangsit 2 biji. Woi, ini apaan coy? Mantep guys, oh my pedesan. god. Yang mana nih? Dan ini ada bakso itu juga. Yummy loh. Yummy nggak? Wah. Aduh ya Allah. Bisa sampai mantap. Mantep, pakein kuah. Wah. Tuangki, aci, lihat tuh guys. Sama kuah. Wih, aduh. Enak banget. Cobain ah. Satu jebel, satu aci. Keringet aku. Netes tuh. Mandi, Cok. Wah. Gue butuh aqua dingin dong, Pak. Nih, Ats. Ih, nggak mau. Ini kan udah dari kemarin. Dingin Odo. Ini dari kemarin juga kuat loh, air dingin 48 jam. Masih dingin. Kamu mah nggak percayaan sama aku? Beneran? Iya, tuh kan. Oh iya, kok bisa masih dingin sih? Tapi aku kok baru lihat ini ya. Biasanya warnanya pink atau biru. Kamu beli di mana? Aku beli di TikTok Shop. Wah, nggak nyangka ternyata tumbler di bawah 100.000 bisa bagus banget. Ini gara-gara dapat link eksklusif dari TikTok Shop. Banyak barang super murah, diskon sampai 89%. Coba deh kalian klik link resmi di kiri bawah. Cuma sampai minggu ini aja, jangan sampai kelewatan ya. Jadinya murah banget guys. Aku juga pengen beli nih yang warna pink. Tenang aja, di TikTok Shop semua ada. Semuanya aman, 100% original. Ayam pejantan cuma 28.000 di Bintaro. Sambal guys. Nah, aku kesini tuh tertarik gara-gara katanya tahunya enak. Coba kita belah ya guys. Panas. 25 derajat ya. Wow. Nasi uduknya gak pakai santan. Wah, gila bos, berminyak-minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Mami. Sambelnya enak banget. Sambelnya jadi asam karena pakai jeruk nipis tapi jadi segar banget parah. Wah, wangi. Nasi uduknya pakai minyak kelapa. Nggak ada rasa santannya sama sekali. Cuma ada aroma kelapa. Ini tahu yang dibilang orang katanya enak banget, Pak. Ini tahunya gila banget tuh. Makannya harus langsung banyak. Yang siang lah ya. Habis yoga ada kan? Wah, ya. Kan kayaknya aku nasi sama tahu aja udah cukup. Tapi nggak bisa deh, soalnya ayamnya enak banget. Ayam itu benar-benar lembut ya. Tahu kayak gini apa enggak? Ya, ini benar-benar nikmat banget makannya. Yuh, aku nasi habis lagi. Aku juga habis. Untung saya sudah olahraga. Wah, lihat kulitnya coy. Ini tipikal yang ayam pakai kecap enak banget. Aku nggak. Coba lihat. Jadi kita kalau pesen teh enak banget, gak pahit. Seger. Besok jam 2 lagi baru makan. Mau mabok dulu guys. Ini soju halal. Shiba. Shiban. Weh. Aku jawabnya gini. Weh. Shiro. Shiro. Weh. 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 Mau makan mie maut bakso super pedas Portugal. Langsung aja kita makan guys. Lihat baksonya. Ini tadi udah aku bakar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gokil, sumpah enak banget guys. Nasi mie pakai bakso pedes, mantep banget. Baksonya banyak banget di setiap gigitan ada guys. Puas banget ini guys kalau lagi lapar. Pedas.
Sumpah guys, ini baksonya bener-bener juicy dan smoky banget. Maut bakso emang gak pernah gagal sih. Ini dia kunci enaknya, pakein topping kanzeler bakso gochujang. Nah, bakso kanzeler gochujangnya potong gini aja biar makin banyak. Terus ini tinggal tumis mie goreng sama nasi, terus dikasihin bakso yang tadi udah kita potong. Tuh lihat baksonya jadi banyak banget karena dipotong-potong. Yes. Terus untuk toppingnya bakso gochujang ini kita grill ya biar makin mantep. Nah ini dia bakso Mawut Portugal. Bakso Mawut emang gak pernah gagal sih. Pedes, gurih, dan bakso tuh juicy banget. In this economy, nemu hack ngenyangin ugal-ugalan kayak gini sih pas banget. Guys, aku menemukan tempat mie chili oil yang terkenal banget di Bali. Jadi ini semacam hidden gem juga sih, soalnya dia kayak masuk-masuk ke gang gitu. Tapi rame banget. Kita tuh bener-bener datang 3 menit sebelum tutup. Mereka tuh close order jam 9, kita datang jam 8.57. Harganya 16.000 guys. Di Bali harusnya nggak semurah ini. Iya sih. Oke. Terus sampai ini fokus. Sumpah enak banget ya. Bener-bener seasoningnya on point parah. Ini nggak fokus nggak apa-apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Aku pengen menambah lagi. Jangan, nanti nyesel. Cobain ini deh, enak banget. Mantap. The best yakitori in Bahrain and Bali. Kita mau cobain yakitori di Bali. Ini hidden gem banget, ada di belakangnya Kurasu. Di bawahnya malah ya. Di bawah di basement ini kayak masuk gua sebelah sawah. With black. Lapar. Tadakimasu. Di sini tuh satu setnya harganya 165.000. Nah, kita nggak bisa pilih yakitorinya apa aja. Ini ada sukune, momo, shiitake, negima, teba. Enak banget. Lawan itu deh. Potato salad, atasnya ada tobiko. Tobiko ada tobiko. Oishi sugi. Mecha oishi. Negima. Kan kita macaan, tadi pesan matcha apa? Matcha latte ya kayaknya. Seremonial. Ceremonial grade. Matcha di Kurasu itu dia ada 2 tipe, ada signature, dia culinary sama yang seremonial. Ini kita pesan yang seremonial. Thank you Black. Menu favorit kita di Sushi Tei, salmon belly nigiri 37.000. Salmon baked maki 52.000. Salmon crispy agure 59.000. Wasabi attack. Ini enak banget sumpah, baru pertama cobain. Gekikara cheese beef teriyaki don 70 ribuan harganya. Melelah bosku. Suka banget soalnya sambelnya pedes. Jeti walaupun dagingnya manis tetap blends. Kenyang sih ini seporsi berdua. Pedes beneran. Keselak. Pedes. Ahoy. Enak banget loh ini. Perfect combo. Kayak ada manisnya. Gak terlalu manis juga tapi Ada manisnya tapi ke counter sama si cabai. Total makan 290.000 berdua. Gila sih, baru kali ini ngeliat bakso dibakar seseru ini.
Enak banget guys. Kita lagi di Bakmi Sejuk Bintaro nih guys. Gila guys, ngantrinya sepanjang ini gara-gara bakso bakar. Langsung aja kita coba ini. Jadi lagi ada kolaborasi Kanseler Singles X Sejuk nih guys. Ada 2 menu, bakjang berdua, isinya 2 bakmi cheese sama 8 kanseler bakso gochujang. Dan bakmi bakjang yang buat sendiri, isinya 1 bakmi cheese dan 4 kanseler bakso gochujang. Kalau kita sih pasti pesen yang promo. Soalnya berdua lebih hemat, berdua lebih nikmat. Enak banget. Ini benar-benar kombinasi rasa yang beda dari biasanya sih. Ini baksonya juicy banget. Gurih pedes gochujangnya, wow parah. Bakminya juga creamy banget soalnya pakai keju kan. Keju ketemu gochujang, jadinya kejam. Pesta bakmi bakso anti mainstream ini cuma ada di Sejuk Bintaro. Jadi kalau mau cobain buruan kesini sebelum promonya habis. Guys, aku mau nyobain Dubai coklat brownie gitu, tapi belinya di Tulejo. Ini harganya 70.000 tapi luxury banget ya. Kayak mewah banget gitu guys packagingnya. Oh, diginiin. Kita buka. Ini gede sih, panjang dan gede. Nggak terlalu manis loh. Tadinya aku kira ini bakal super manis banget. Tapi ternyata dia kayak lebih ke coklat yang agak pahit-pahit gitu. Manisnya pas. Terus ada tekstur si kunafanya, luarnya tuh kayak bukan brownies yang cakey gitu. Dia kayak brownies yang fudgy, super fudgy parah. Menurutku ini enak banget. Terus packagingnya kayak super luxury banget. Jadi kayak kalau misalkan buat ngasih orang oleh-oleh atau hadiah, atau mungkin mau dijadiin lilin ulang tahun, kayak lucu deh, panjang gitu terus lilinnya kayak banyak. Happy birthday to you gitu. Ini mau aku simpen buat besok. Habis nge-gym mau makan ayam panggang. Oke. Gary pesan ayam 2 guys, gila. Lihat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kulitnya senggol dong. Wah, kacau. Itu kamu milih makanannya? So good. Mantap kali guys. Gila, ini udah berapa kalinya aku balik ke sini. Oh yes baby. Tuh. Kenapa? Hujan ya? Hujan ya? Belum, tapi ya udah. Oh. So good. Sejening nampol. Dagingnya semua ya. Kok bisa gede banget ya ayamnya? Dia request. Ini ya, ayamnya dikasih makan keju dah. Ayamnya minum susu protein. Ini jadi kucian kita banget kan sih? Asli. Makan tanpa perasaan bersalah. Biasanya kan sopongiro ya, Sama ngino atau enggak sate. sate. Sekarang ini guys, nambah. Harga terjangkau, kebutuhan protein terpenuhi. Pulang sayur ya. Iya. Manis banget. Lagi pedas banget sambelnya. Sekarang hampir Semua tempat, sambal, ya? semua cabai yang ada di sini lagi pedas banget di Indo, di Jakarta. Kayaknya ngaruh di musim hujan. Bisa jadi. Ayam kedua. Tadi kita ya. Oh. Ini gila banget sih ininya. Kulitnya guys. Gila. Abis. Dikit lagi. Abis. Sempat diusir dari Barito, sekarang makin rame di Blok M. Menunya masih sama, mercon semua, nasinya pun mercon. Ada pentol, sayap, dakbal, cekar, cakalang, sama otak-otak. Ada barendo juga. Betul. Selamat makan. Mantap guys. Ini yang mantap itu adalah nasinya guys. Bismillahirrahmanirrahim.
pakai pentol. Oh my god, gak. Pakai kulit. Oh, kulitnya masih goks to the kill, goks kill. Oh iya, mendingan garlic aja guys, soalnya dapat mercon anyway. Enak banget kan? Enak banget anjir. Enak. Lebih enak ini daripada ini. Wah. Terlalu enak ya. Tapi nggak seberes itu guys. Oke guys, sekarang kita mau nyobain matcha yang lagi viral banget di Singapura. Sebenarnya mereka tuh basicnya jualan muffin, tapi mereka tuh mulai viral gara-gara mereka jualan matcha yang atasnya ditopping pakai banana pudding. Antriannya crazy guys, oh my god. Aku buka dulu ya. Yummy. Enak banget. Kalau bisa dibeli banana puddingnya doang, enak nih. Main matchanya ya. Oh, pahit banget coy. Matchanya super pahit, dan matchanya ini bukan seremonial ya guys. Makanya dia bisa jual harganya cuman $6. Oh iya. Jadi harus diaduk. Kalau diaduk dia jadi manisnya pas, terus kayak ada rasa banananya, ada creaminya. Surprisingly enak loh. Enakan kamu jauh. Berasa banget banananya. Kurang siapa? Cobain matcha. Wah, ini enak. Ini katanya lagi viral banget. Mochi, dochi. Cobain. Ini enak guys. Wow. The real mochi cici. Aku masih kebingungan lagi. Makan mochi, dalam ada donat gitu loh. Menurut aku enak banget. Kamu suka ya? Ini kamu cobain yang ini deh. Biskop. Wah, ini enak. Matcha. Wah, ini enak. Wah, menurut aku Lotus enak banget lagi nih. Surprisingnya matcha enak. Serius. Ternyata matchanya enak, ada pahit-pahitnya. Berasa matchanya, cuma nggak terlalu manis. Hazelnut tuh pasti pakai ini sih. Bicara ya. Harganya berapa ini satu? 25. Enak kan matchanya? Si mochinya tuh nggak bergula gitu loh guys. Dan dia tuh jadi manisnya dari dalam. adonan mochinya bagus. Nemu harta karun serabi enak banget dekat rumah. Nyoy. Berapa harganya? 3.000. Hah, murah banget. Demi Tuhan. Harga Solo gila. Yang jualnya juga orang Solo. Wah, ini enak banget guys. Moli nggak boleh. Wah, ini enak banget sih, kacau. Aku mau nyobain yang rasa nangka. Yang nangka wangi sekali. Oh iya. Rasanya kayak es teler. Tapi aku lebih suka yang keju. Wah. Kayak pas banget keju coklat pakai santan gitu. Guys, namanya Serabi Cokro Kusuman, ternyata ada di Grab. Oke guys, mau nyobain jengkol yang katanya udah diekspor sampai Australia, sampai Dubai, dan lain-lain. Ini katanya jengkolnya legend banget, enak. Jengkolnya juga enak. Enak. Tapi ini the best sih. Ini terbaik. Seumur hidup aku pertama kalinya nemuin jengkol. Nggak ada rasa jengkolnya masalahnya. Coba. Dia benar-benar teksturnya kayak tempe bacem. Cuma yang bingung, kalau misalkan orang suka jengkol nggak suka baunya, Kenapa nggak nggak rasa kental jengkol sekali ya? sama sekali, kenapa nggak kentang aja? Nah, pertanyaan yang menarik, tolong bantu jawab di komen. Benar juga sih, Os. Ya,
Karena proses masak jengkol aja kan itu lumayan tinggi ya. Kenapa harus jengkol? Mungkin lebih murah. Nggak juga ya? Jengkol mahal loh. Nggak tahu lagi. Oh apa? Kalau kentang itu diginiin nggak bisa se-firm ini ya? Hancur ya? Iya. Oh benar. Jadi dia kalau dibikin semur itu bisa sampai nyerap banget. Enak loh ini jengkol. Tapi bau nggak ya nanti? Kalau kebanyakan pipis tetap bau. Oh ya? Aku udah 3 nih. Berbahaya. Ini guys. Semua tuh kayak bumbu acar gitu guys. Maksudnya gimana? Rasanya tuh kelapa. Terus pas aku makan berasa cabai rawit langsung. Pedes. Coba kasih aku dikit. Pertama kali ini aku nyobain pesmo. Ya. Tambah nasi. Waduh. Mantap. Jengkolnya enak banget, Bu. Jengkolnya mantap. Mantap. Wow. Aku udah 3 lagi. Bau nggak ya nanti aku? Nggak. Enggak katanya Kak. Makan apa? Permen. Katanya makan permen juga hilang. 4 nih aku sekarang. Udah keempat kalinya aku makan jengkol ini. Bahaya. Ini bisa keracunan nggak? Aku dulu keracunan makan sepuluh. Gila-gila. Pecak sih memang. Wah. Jadi jengkol tuh satu porsi 2 atau 3 orang cocok ya? Kalau satu porsi untuk sendiri tuh kebanyakan. Ada juga kali yang suka. Ada ya? Akhirnya dapat juga reservasi di resto steak super sulit buat dapet tempat. Udah berkali-kali booking gak pernah dapet. Dateng langsung juga selalu penuh. Padahal siang, hari ini hokinya mamaku. Soalnya dia minta traktir makan di sini penasaran. Pesan truffle pasta tapi minta gak pakai truffle. Soalnya mamaku suka creamy tapi gak suka wangi truffle. Oke sih pastanya untuk harga segini. Mamaku pesan yang ngambil 5. Ini lebih meaty. Udah dapat free refill kentang goreng. Aku yang ngambil 7. Tambah 15.000 dapat free refill potato puree. Mamaku selalu bawa cabai rawit kemanapun. Yang ambe 7 lebih fiti aku suka. Tapi ujung-ujungnya gak nambah kentang soalnya kenyang banget. Harusnya gak usah pesan pasta. Tiramisu kita di sini no ramen alkohol, fresh made today. Bentar Pak, kameranya nanti masih ada choco powdernya. Totalnya segini makan berdua. 24 jam makan telur. Sama dong, Molly dong. Kalau makan set gini aku mau. Siang, nasi, telur lagi, ayam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ikan, tahu, tempe. Ini total telur aku makan berapa, Pak? Nggak banyak ya? Semoga besok sehat. Bismillah. Sup kepala ikan salmon tergampang di dunia. Sederhana banget tapi nikmat. Jadi gara-gara 2 bulan ini kita tuh sering banget sakit, bener-bener sebulan sekali kita flu. Terus flu-nya tuh yang nggak bisa didiemin gitu loh guys. Jadi harus ke dokter terus minum antibiotik baru bisa sembuh. Bahkan 2 bulan atau 3 bulan lalu kita pernah batuk sampai 100 hari. Untuk kali ini kita memutuskan untuk nggak minum antibiotik, tapi kita minum kayak obat flu aja gitu. Sempet tanya-tanya ke ChatGPT juga, katanya karena imun tubuh kita tuh nggak bagus. Sama kita notice beberapa bulan ini kita tuh pelupanya makin parah, otaknya tuh kayak nggak ada. Terus kita baru aja
kepikiran kayaknya gara-gara kita tuh kurang gizi. Karena biasanya kan kita makan kayak seblak, mie, proteinnya kurang, sayurnya kurang gitu-gitu kan. Jadi ini udah hari ketiga aku bener-bener masak makanan sehat. Dan kita stop mukbang yang kotor-kotor dulu. Ini dulu aku sering banget masak kayak gini soalnya simple, sederhana, dan gak ribet mantep gitu. Kan dalam sekali makan udah dapet bayam, udah dapet tahu, proteinnya dari salmon, omega 3, terus lumayan sehat juga soalnya kan gak digoreng-goreng. Ini super nikmat banget sih, semoga kita bisa cepet sembuh ya. Mulai sekarang aku tuh memutuskan aku mau sarapan yang sehat buat pagi-pagi. Nah siangnya baru boleh deh tuh mau makan seblak, bakso, bakmi, sekalian syuting kan. Jadi at least gizi hariannya terpenuhi. Guys, aku tuh suka banget sama telur asin asep. Ini aku beli di Lombok. Aku jadi orang gila yang ngupas telur asin. Boleh ngomongin kemarin. Oh my god, bagus banget telur asin asapnya. Kalau nggak ngiler sih kalian gila. Makannya pakai sisa ayam balap. Sumpah aku suka banget ayam balapnya RM Cahaya. Makanan sisa semua nih. Ini ayam balapnya diwok ke si telur asin. Ini mantep banget. Ini enak banget guys. Mau lagi. Dan beli lagi ayamnya ini. Nasi balap. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget. Si Gary lagi sakit jadi nggak boleh makan yang pedes-pedes. Ini telur asin asapnya aku juga beli di RM Cahaya. RM Cahaya kan tadi? Iya. RM Cahaya, nasi balap puyung juga. Yang punya Atua Iga. Edo. Mau nitip dong? Nitip. Telur? Oh. Bisa. Nitip beli terus kirim gitu. Atau enggak nitip tanyain nomor telepon. Nah boleh. Enak, lebih enak kayak itu ya? Itu tuh kayak lebih berasap. Lebih smoky ya. Rating semua makanan pedas yang aku coba di Singapura. Destinasi pertama kita diajak nyobain nasi Pariaman. Mereka tuh punya sambal balado yang berbeda banget sama balado Padang pada umumnya. Wangi smoky, gurih, mantep banget di wok pakai nasi. Semua lauknya juga enak banget. Aku suka banget sama rendang di sini, super lembut rasanya bold. Sayur nangkanya juga terkenal banget di sini. Perkedelnya juga juara. Tapi ini nggak terlalu pedas, jadi aku kasih nilai pedesnya 1/10. Next kita coba malatang di Daji Makan Place. Mereka tuh terkenal sama malanya yang super pedas dan kebas banget. Aku suka banget sama yang mala grilled fish dan dry malanya. Tingkat pedesnya tuh 6/10 buat aku. Next kita coba dry ban mian level terpedas. Ini aku direkomendasiin sama orang lokal Singapura. Jadi sambelnya tuh mirip-mirip sambal nasi lemak. Terus ternyata mie-nya tebel, kenyal, dan ada topping telur setengah matang, ikan teri goreng, bawang goreng, terus ada cabai keringnya juga. Pedesnya cukup nendang sih, tapi balance sama rasa manis dan gurihnya. Enak banget. Next kita memberanikan diri untuk coba curry shots dari level 1-6 di Lakna Barefoot Dining yang viral banget di Singapura. Kita dilarang coba level 7 kalau kita belum bisa ngabisin level 6 sendiri tanpa minum guys. Jujur aku bisa sih makan level 6 ini, tapi yang gak dihabisin semua juga sampai bumbunya gini. Ini pedesnya aku rating 9/10, cocok buat ngetes kekuatan pedes kalian. Dan yang terakhir kita cobain Jerry's Barbecue. Ini gong banget sih, bisa dibilang hidden gem dan lokasinya tuh lumayan jauh dari hotel kita, tapi worth it parah. Ada chicken wings level 6 yang super pedes banget. Orang-orang di sini bilang level 2 aja mereka udah mau pingsan, dan ternyata bener guys. Ini kayaknya makanan terpedes yang aku coba di Singapura. Aku
Aku aja nggak kuat makan level 6-nya. Lidah aku kayak kebakaran, sumpah. Oh iya, kalau kesini juga cobain barbecue beef brisket mereka. Super empuk dan juicy karena di roasting lebih dari 14 jam. Manis alami dari dagingnya tuh keluar banget dan wangi kayu smoky gitu. Aku rating spicy wings mereka 10/10. Nah, kalau kalian berani cobain yang mana?